Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimain wa kalazimain ala imami Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dan kawan muliakan para bapak, para ibu, para hadirin hadirat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang bertubi-tubi, kenikmatan yang tidak pernah berhenti, kenikmatan yang kehadirannya seringkali tidak kita sadari. Dan saat ini kenikmatan yang nyata bagi kita semua adalah pertemuan dalam majelis ini, majelis yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Majelis yang keberadaannya mungkin perlu diperbanyak. Sebenarnya saat ini tiang sing kali lari nih, memang dan kan toto lari, bukan tiang lari semua dan itu tambah kuat. Jadi ini santri sing wis doyan ora nopo katut melok TikTok kan, ora katut melok kan beliau hari ini nopo kata buka HP. Santri sing gak nampo udah cara akan buka HP cek buka majelis saya ini. Sekiranya nang saben kampungnya ono majelis e. Jadi wong-wong niku cek ora kangelan golek ustaz. Kaya kula niki lak malih keporo atau ngobroki atau cara nang kene iki wis ono sing napa buka majelis lah kula saged alasan mengundurkan diri. Jadi mulai malam Ahad ngaji niki perlu sekali-kali Pak Cuma ini gue ngisi kalau tadi jamaah yang perlu penting mau pulang wis luwes kalau saya menggati mata ngejak Cuma lah niku anu mawon. Nanti di sawang-sawang dan kampung kon enten lari sing mau niku disilang. Caju ngisi kampung ini, ku As Mahmudi ngisi kampung Rigi. Jadi apa kegiatan majelis taklim niku perlu diperbanyak. Sing pun enten perlu dipertahankan. Kalau perlu kita harus dikembangkan. Kampung-kampung sing durung majelis taklim niku mau napa mboten butuh ten ilmu, mesti butuh. Kabeh wong butuh ilmu. Terus nek sajane ben kampung dereng enten majelis taklim, kaya ilmu niku angel golekane. Nek ben kampung enten majelis taklim lah kari nekani ya. Syukur-syukur menomah ono majelis taklim dhewe-dhewe. Bapake sing mulang, sing dadi jamaah anak bojone. Nah, kabeh omah kados ngoten kira-kira wis ono kejahatan. Ono kriminalitas. Kabeh iso noto dhewe-dhewe, iso ngapiki dhewe-dhewe. Terus dari Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum naro. Wong-wong sing beriman jogon awakmu lan keluargamu saka neraka. Jogon sing pertama awake dhewe, kedua keluargane. Nggih, niki perlu diperhatekne soalnya kata tiyang sing merhatekne tanggane, merhatekne jamaah lali kadang keluargane. Kados kula niki ngeboti wong wadon kira-kira keluargane kilingan ora iki. Awake dhewe kilingan ora iki. Jaga awake dhewe tekan roko, juga keluargane tekan roko. Uang pusakum ahlikum naro. Nah, ningali kawontenan tiang-tiang saniki niku nggih kata sing aneh.
malah kata sing ngurusi nerokone awake dhewe daripada ngurusi swargane awake dhewe. Nek wonten napa tiang lintu nggak ada urusan, nggak ada masalah, melo-melo komen, melo-melo eto-eto melo-melo ngurusi, padahal itu ahline. Ya, nes barang kalir masalah dikomeni. Ya, syukur nawi jenengan ceklane sanes HP. Nawi jenengan ceklane napa parut latin niku kembali ke fitrah. Nek ceklane HP waduh iki. Jangan-jangan sing ditinggalin niku wong sing nyelatu wong liya. Sing ditinggalin niku wong sing lagi ngrasani wong liya. Kulo niki keseringan soalnya ningali kados ngoten niku. Kalau YouTube ono rasan-rasan HP, ono rasan-rasan kiai. Wis biasane iki niku posting api-api niku mesti ono sing komen welek. Komen bejat niku. Oleh kula nek ten medsos lah mboten tahu kalau posting gambare napa tiang agung. Posting ulama mboten nate, posting habib mboten nate. Eman-eman nek ono sing ngomeni. Komen bejat ngoten niku. Nggih terus segala urusan itu nek nggak nemokne jalan keluar, penyelesaian selalu buntu. Sajane sing digoleki sanes solusi, tapi sing digoleki niku kembali pada undang-undang dasar, kembali pada aturan dasar. Napa aturan dasar niku? Sebagian nggih wau pun kula aturaken ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jogen awakmu, jogen keluargamu saking neraka. Awake dhewe niki kan sajane wis jelas napa sing kudu dilampahi. Nyelatu wong liya gak entuk. Ngeleng-elek wong liya gak entuk. Nek buka medsos ngoten niku nemokne wong sing nyelatu wong liya, ngilokne wong liya, ngelek-ngelek wong liya. Gak entuk dendam, nek disalahi wong kepingin bales. Nggih. Nek dilarani wong biasae nopo? Komene nopo yang sing dilarani? Ditenono. Nah ini kan jelas kepingin bales. Yang niku nek kepingin bales berarti nopo? Dendam. Dendam niku angsal mboten. Kabeh wong yang ngerti gak entuk. Kabeh ngerti gak entuk dendam. Tapi prakteknya gini kok. Kadang awake dhewe nglakoni pelanggaran, nglakoni kesalahan niku tanpa kita sadari. Ono wong larani wis ditenono. Terus nggih pancen ngoten niku nggih. Kata-katanya nalurine ati niku berseberangan kalian tuntunane ilahi. Ati karep balas pangeran gak entuk dendam. Awake dhewe nang bondo eman-eman pangeran ngutus sedekah. Kaya ngeten iki awake dhewe budal ngaji lah males mestine nggih. Kalau enak nang omah iso nyetel TikTok, nyetel YouTube nggih. Tapi pangeran ngongkon golek wis pokoke ngene iku awake dhewe nek gelem ngaji terus nggak dendam masih mangkel gelem berjuang untuk menghilangkan mangkel niku lumrah manusiawi sing gak manusiawi niku nek mangkel mari ngono dendam ditenono jeneng awake dhewe niki diciptakne dengan membawa naluri-naluri insting-insting sing kadang boten sae. Selain itu, Ogi nggawa perintah untuk melawan naluri-naluri ingkang boten sae niku. Mulane peperangan sing paling abot niku perang melawan awake dhewe, perang melawan awake dhewe. Kanjeng Nabi dawuh mangkane ing wilayah yaumil akhir wal yaqul khairon au liyasmut. Sapa wong beriman nang Gusti Allah lan dina akhir ngucap sing apik utawa menengah wae. Lanjut. Nek iso ngucap apik ya meneng ae. Ngucap apik ya. Wal yaqul khairon. Nek awake dhewe ngomong nggih, ngomong kan kaelekane. Ngomong kan kaelekane. Niku berarti kan member-member api, yo member-member yo ka api yo ka elek. Sementara kanjeng Nabi piyambak ngutus ngomong sing api.
ngutus ngomong sing apik. Nek iso ngomong sing apik menolak. Jadi untuk menjadi baik itu nggak harus ngomong sing apik. Awake dhewe baru ngomong sing apik itu nek mampu ngomong apik. Nek gak mampu ngomong apik menolak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waslan wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i. Keraskanlah bacaan, maksudnya bacaan Al-Quran, dan ini hanya berlaku di dalam rakaat pertama dan kedua. Fi subhi wal maghribi wal isya'i, di dalam salat subuh, maghrib dan isya. Kalau salat subuh memang hanya 2 rakaat. Sementara untuk maghrib dan isya masing-masing 3 rakaat dan 4 rakaat. Dan kita meraskan bacaan Al-Quran itu hanya di dalam rakaat pertama dan kedua. Ini di rakaat ini al-ulaya ini. Aku menghendaki membaca bacaan itu dengan keras hanya di dalam 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama dan rakaat kedua. Illa antakuna ma'muman. Kecuali apabila engkau illa antakuna kecoba yen ta'ana sapa sira iku makmuman dari makmum. Wajah lan banterna sapa sira bitamini kelawan pengucap amin. Wa qra lan maca sapa sira fi subuhi ing dalam salat subuh ba'dal fatihati ing dalam sawise Fatihah minas suwari saking pira-pira surat atiwali kang dawa-dawa al-mufassala. Al-mufassala ing surat mufassal niku mufassala jenenge boten al-mufassali. Yang surat mufassal itu adalah surat-surat yang pendek. Wafil maghribi dan yang dalam maghrib, salat maghrib min kisarihi saking cendek-cendeke surat mufassal. Wafil dzuri wal asri, pembahasan pertama yaitu salat-salat yang dilakukan pada malam hari dimulai dari salat maghrib, isya dan subuh. Kita bahas untuk pertama kalinya atau kita bahas di awal karena kita melakukannya dengan mengeraskan bacaan Al-Quran di dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Di dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dan antara maghrib, isya dan subuh masing-masing mempunyai porsi bacaan yang berbeda-beda mengenai surat-surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Kalau ya waqra fi subhi ba'dal Fatihati minas suwari atiwali al-mufassala. Al-mufassala. Di dalam salat subuh setelah membaca Fatihah yang kita baca itu adalah surat-surat mufassal yang panjang. Kalau saeling kula niku surat mufassal niku dimulai bagi juz 6 lah mulai juz 6 sampai 9 niku termasuk surat-surat mufassal yang panjang. Untuk salat subuh yang kita baca setelah Al-Fatihah adalah surat-surat mufassal yang panjang. Wafil maghribi min qisarihi, sedangkan untuk salat maghrib yang kita baca setelah Al-Fatihah itu adalah surat-surat mufassal yang pendek. Surat-surat mufassal yang pendek niku nggih napa wadduha sak pengisor niku nggih. Wadduha. Tapi wadduha sak pengisar niku enten sing rada dawa lan ya kita nang niku surat napa niku? Al-Bayyinah niku rada dawa. Jadi untuk salat maghrib kita menghindari surat Al-Bayyinah. Dianjurkan membaca surat-surat yang pendek. Terus awake dhewe maca surat sak sampune Fatihah niku nggih ana aturane. Aturane niki sunnah nggih. Sunnah. Masih umpamane rakaat pertama maca inna ataina, rakaat kedua maca wal asri niku nggih mboten napa-napa. Tapi carane awake dhewe maca surat sak sampune Fatihah niku nggih saged nunjukne pengetahuannya awake dhewe, nunjukne ilmune awake dhewe. Kanten selain mau surat sawise Al-Fatihah niku sunnah, ngurutne posisi surat niku nggih sunnah. Selain ngurutne posisi surat, disunahkan juga rakaat yang kedua, surat yang kita baca setelah Fatihah itu lebih pendek dibandingkan surat yang kita baca di dalam rakaat pertama. Nah, rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah.
Soalnya alam nasroh niku urutane Wadduha, mboten Wadduha alam nasroh. Selain niku Wadduha lebih panjang dibandingkan alam nasroh. Alam nasroh lebih pendek. Umpama rokat pertama inna taina, rokat kedua kuliah yil kafirun. Niki itu urutannya. Inna taina luwe awal posisinya di dalam Al-Quran, kuliah posisinya setelah inna taina. Di dalam sholat, dalam rokat pertama kita membaca inna taina terlebih dahulu, kemudian dalam rokat yang kedua kita membaca kuliah yil kafirun. Tapi kuliah yil kafirun itu lebih panjang dibandingkan inna taina. Jadi ngeten iki nggih dihindari. Nek rokat pertama wis kadung inna ataina ya napa ya. Kadung inna ataina. Waduh iki surat berikutnya kuliah yil kafirun lebih panjang. Padahal apike surat yang dibaca dalam rokat yang kedua itu lebih pendek. Ya napa? Maca inna ataina mana apa? Ya napa nih? Ya. Ada beberapa pertimbangan. Membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingga kalau di dalam rakaat yang kedua kita membaca inna ataina lagi juga nggak apa-apa. Tapi yang baik membaca surat yang menjadi urutan dari surat yang dibaca dalam rakaat pertama. Tapi kalau kita mengikuti urutan dalam rakaat kedua kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, suratnya lebih panjang dibandingkan inna ataina. Sementara dianjurkan juga surat yang dibaca dalam rakaat yang kedua itu lebih pendek. Jadi kalau kita ingin melakukan sunnah dengan sempurna, kalau kita sudah terlanjur membaca inna ataina di dalam rakaat yang pertama, kita tambahin nopo, tambahin qul ya ayyuhal kafirun sekalian, qul ya ayyuhal kafirun sekalian. Terus rakaat yang kedua kita membaca idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Nah terus ya nopo, nek Jumat itu biasanya kan imam rakaat pertama maca sabbihis, rakaat kedua maca hal ataka haditsul ghasyiyah. Niku berurutan, tapi hal atan niku luwih panjang dibandingnya sabbihis marbikal a'la. Ya ono apa niki? Lah nek niki pancen napa? Teko asale wis koyo ngene. Maksudnya teko asale wis koyo ngene niku ya napa? Nah niki termasuk pengecualian. Keranten Kanjeng Nabi piyambak niku mulangne kados ngeten. Jadi menurut aturan baku rokaat pertama maca surat yang luwih dawa dibanding rokaat kedua. Selain itu rokaat kedua merupakan surat yang menjadi urutan dari rokaat yang pertama, kecuali sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kayak ini sholat Jumat, rokaat pertama sabbihis, rokaat kedua al-ataka haditsul ghasyiyah. Niki penurutan, tapi al-atan itu luwih dawa. Nah kepingin ganti suasana ya. Niku imam sholat Jumat sakit mau selain sabbihis marbikal a'la. Napa niku? Enten alternatif menika maos napa? Surat Jumat. Surat Jumat kalian surat Al-Munafiqun. Wa fi dhuhri wal asri, dan di dalam sholat zuhur, sholat asyar dan sholat isya kita membaca surat-surat mufassal yang sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Contohnya napa niku? Mungkin ada suara syamsi, wadduhaha, terus walaili idza yaghsha, ya. La uqsimu bihadzal balad min awsati nahu wasama idzatil buruj. Wasama idzatil buruj, ya. Termasuk surat-surat mufassal yang sedang, nahu wasama idzatil buruj wa ma qarbahan daswari. Surat yang panjangnya satu halaman itu di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini disebut sebagai surat-surat mufassal yang sedang. Begitu pula surat-surat yang lain yang panjang pendeknya itu mirip dengan wasama idzatil buruj. Wa qarba wa malan barang, maksudnya nggih surat qarba kang merti apa maha ya wasama idzatil buruj. Nah suari nyatane saking pira-pira surat. Hafiz subuhi lan ing dalam salat subuh. Safari ing dalam pelungan atau lelungan qul ya ayyuhal kafirun ing ayat nggih. Waqra ay waqra fi safari qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad. Lan ing surat qul huwallahu ahad. Wala tasilan ojo nyambung sapa sira akhir surati ing akhire surat bitakbiratir ruku'i kelan takbire ruku'. Walakin ifsil lan tetapi misal sapa sira bainama ing dalem antarane akhire surat lan takbir bimigdari subhanallah kelawan kira-kirane maca subhanallah.
Ada perincian di dalam pembahasan ini. Kalau sholat maghrib yang kita baca adalah surat-surat yang pendek, sedangkan 3 sholat yang lain yaitu zuhur, asyar, dan isya. Zuhur, asar, dan isya kita membaca surat-surat mufassal yang sedang, dan ukuran sedang di sini adalah surat was-sama'i dzatil buruj. Kalau kita lihat was-sama'i dzatil buruj ini ada 1 halaman, berarti surat-surat yang panjangnya 1 halaman itu termasuk surat-surat yang sedang. Kalau lebih dari 1 halaman masuk kategori surat yang panjang. Kalau kurang dari 1 halaman berarti surat yang pendek. Lalu perincian berikutnya adalah wafi subuhi fi safari, ketika kita melakukan sholat subuh di dalam perjalanan. Kalau kita melakukan sholat subuh di dalam perjalanan, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya. Ini khusus dalam sholat subuh yang dilakukan di dalam perjalanan. Wala tasil akhirat surati bi takbiratir ruku'i. Kemudian saat kita membaca akhirnya surat, jangan menyambung dengan takbir yang kita baca saat hendak melakukan ruku. Dari posisi berdiri, saat kita ruku, kita biasanya membaca takbir. Bacaan takbir ini hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah. Jadi kalau kita tidak membaca takbir ini, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Sholat kita tetap sah. Terus setelah kita membaca akhirnya surat, misalkan kita membaca Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita berhenti sebentar dulu, tidak langsung menyambung walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini langsung kan ya. Kita berhenti dulu walam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita mengucapkan Allahu akbar. Wala tasil akhir surati bitakbiratir ruku. Di dalam kitab Sulamut Taufiq ya. Ini bukan dijelaskan bahwa setiap kali kita selesai membaca sebuah bacaan, jangan langsung menyambung dengan bacaan yang lain. Kita dianjurkan berhenti sebentar. Kata semantan Allahu Akbar, berhenti sebentar, kemudian membaca doa iftitah kabiro walhamdulillahi kabiro. Allahu Akbar nanti kabiro walhamdulillahi kabiro. Orang langsung Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kabiro. Setelah membaca doa iftitah itu diakhiri dengan wa ana minal muslimin. Itu mandek dulu baru a'udzubillah. Mboten langsung alam minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mboten. Meneng dulu wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu walaupun boleh diwasolkan, tapi sebaiknya kita wakofkan per ayat. Nah, dhewe kuat angsal mau Fatihah itu mulai bismillah sampai waladhdallin disambung. Tapi nek nyambung kudu gawe aturan. Nek nyambung atau membaca wasol, kita harus menggunakan aturan wasol. Misalnya nopo bismillah disambung alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten angsal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Nek nyambung kudu gawe aturan wasol. Sehingga selain bacaan wakof, kita harus tahu harokat dari huruf yang kita baca wakof itu apa. Atas bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca wakof, huruf terakhir kita baca sukun. Kalau kita membaca wasol, kita teruskan dengan alhamdulillah. Kita harus tahu mim yang menjadi huruf terakhir dari bismillah itu menyandang harokat apa. Ternyata harokatnya adalah kasroh. Terus nek mau coba wasol bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawayo alamin alamin nang rahmanirrahim jawab alamin nun, kita harus tahu harokatnya apa. Ternyata harokatnya adalah fathah, sehingga untuk menyambung pada ayat sesudahnya kita harus membaca fathah pada huruf nun. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim kok gak diwaca arrahmanirrahim ya, karena hamzah yang ada pada permulaan ar-Rahman itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di awal kalimat dibaca, kalau di tengah kalimat dihilangkan harokatnya.
Kados Ar-Rahmanir Rahim milhamdu mboten Ar-Rahmanir Rahim alhamdu mboten. Jadi nggih niku maca wakaf luwih gampang dan memang dianjurkan di setiap sholat saat kita membaca Al-Fatihah. Nah, kuwan ya terserah, tapi kita harus tahu bahwa membaca wakaf itu lebih baik daripada membaca wasol. Selesai membaca sebuah bacaan, disunahkan untuk diam sejenak, baru membaca bacaan berikutnya. Setiap menyelesaikan bacaan, kita disunahkan berhenti sebentar, baru membaca bacaan yang lain. Termasuk setelah selesai membaca Al-Fatihah, kita berhenti sebentar, baru nonton Fatihah itu. Apa yang kita ucapkan setelah Fatihah? No? Yang paling dekat adalah bacaan amin. Bacaan amin. Itu saya ini mboten langsung. Ora boleh amin. Gila langsung menang dulu. Ora boleh amin. Katanya. Mboten amin, mboten langsung maca surat berikutnya. Mboten langsung amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menang dulu baru membaca surat yang disunahkan. Setelah membaca surat, mau rukuk, kita membaca takbir. Dianjurkan juga untuk tidak menyambung bacaan antara huruf terakhir dari surat dan bacaan takbir. Kata soal kalau contohkan, walakin ifsil bainahuma bimikdari subhanallah. Tapi pisahkanlah di antara keduanya, antara akhirnya surat dan takbirnya rukuk dengan diam yang durasinya itu setara dengan bacaan subhanallah. Jadi awal dhewe maca subhanallah niku biasa pirang detik. Ini yang kita gunakan untuk memisah antara akhir surat dan bacaan takbir yang kita baca di saat kita hendak rukuk. Wa kun fi jami'i qiyamika mutrikon qasiron. Wa kun lan ono sapa sira fi jami'i qiyamika ing dalem sekabian ing ati sira. Iku mutrikon wong kang bingkluk qasiron tur hale wong kang niki umpama dadi khobar kedua nggih saged. Qasiron tur iku wong kang nyendek nadroka ing peninggal sira. Di saat kita berdiri waktu sholat, sebaiknya pandangan kita arahkan kemana? Tanggung dia. Di sini dijelaskan mutrikon. Dingkluk ini pun apa? Menunduk. Nek badan jejak. Tapi nek pandangan ke arah bawah. Sering kita mendapatkan keterangan pandangan kita di dalam sholat itu menuju ke arah tempat sujud kita. Kita menunduk ya, badan tegap tapi pandangan menunduk ke bawah. Qasiron nadroka, dan kita memendekkan pandangan kita. Jadi waktu sholat Imam Ghazali memerintahkan kita untuk memendekkan pandangan. Meskipun pandangan kita itu bisa menjangkau rembulan, jaraknya ratusan ribu kilometer, tapi kita nggak boleh membiarkan pandangan kita bebas berkelana kemana-mana. Padhalika ajma'u lihammika, padhalika mengkotai mengkono kang kasebut iku ajma'u luwih ngumpulaken lihammika marang angen-angen sira. Wajib ulan luwe patut dikuburi kolbika maring hadire ati siro, karena dengan menundukkan kepala dan memendekkan pandangan kita batasi hanya pada tempat sholat kita, itu bisa mengumpulkan, menghimpun ham kita atau angan-angan kita atau apa tujuan utama kita di dalam sholat. Wajdaru dan lebih layak atau lebih patut untuk bisa menghadirkan hati kita ke hadapan Allah Ta'ala. Kalau tidak seperti itu, mana ya dewi belakang lawang awal dewi sholat nyawang tempatnya sujud mawon itu bukan mesti sing disawang wis tempatnya sujud tapi sing ketok niku ingon-ingone tandurane terus nawang dagangane lawang waktu sholat sing disawang namung tempat sujud niku mawon sing ketok sembarang kalir napa malih menawi waktu sholat niku awake dhewe gak diatur nyawang tempat sujude
Ya kalau nanti sopo siro antal tapi kita ingin to noleh sopo siro yang minan kelawan lawan utawa ing arah tengah masyimalan lan ing arah kiwa di solatika ing dalam solat siro umakabir nuli takbiro sopo siro di ruku ikrono ruku warfalan ngangkat sopo siro yadaika ing tangan siro kama kaya barang sabako kang wis dhisik apa maksudnya maniku keterangan kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa kamu dalan dawakno sopo siro takbiro ing takbir bilang dia ruku itu mau kemarin tutuke ruku jauhilah menoleh ke arah kanan maupun ke arah kiri apalagi ke arah belakang noleh nang arah muri itu ya dilapo ngecek makmume ya makmume khusuk ora awake dhewe noleh nang muri iku lho nunjukne awake dhewe gak khusuk ate ngecek kekhusukane wong wa iya kan kita yang minan ya. Jangan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Jangankan di saat sholat kita menghadap Allah Ta'ala, di saat kita menghadap sosok yang kita anggap agung, kita hormati, atau di hadapan orang yang mempunyai jabatan tinggi. Awake dhewe tolak-toleh kanan kiri itu saja sudah gak etis, gak elok. Awake dhewe nang ngersane Gusti Allah waktu sholat, kadek tolak-toleh. Iku napa pantas? Pola wong nang ngarepe manungsa wae awake dhewe gak pantes tolak-toleh kok apa meneh nang ngarepe Gusti Allah. Oke, ini keterangan yang memberikan pengarahan bagaimana posisi kita di saat berdiri untuk melakukan sholat. Di saat kita berdiri, sebaiknya kita menundukkan pandangan dan kita batasi pandangan kita hanya pada tempat sholat kita. Lebih spesifik lagi pada tempat sujud kita. Dengan begitu lebih mudah bagi kita untuk khusyuk daripada dengan posisi yang lain. Dan kita hindari untuk menoleh ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi walaupun kita di dalam sholat dilanda rasa penasaran, kita tetap harus berusaha untuk khusyuk. Kita harus tetap berusaha untuk hadir di hadapan Allah Ta'ala. Saat kita membaca takbir untuk melakukan ruku warfa yadaika, kita mengangkat dua tangan kita. Cara mengangkat pun dijelaskan ya. Ini lurus telinga dari garis horizontal. Kalau garis vertikalnya lurus dengan bahu atau pundak. Dan jari-jari yang dihadapkan ke arah kiblat, tidak merapat dan tidak terlalu renggang. Yang terlalu renggang malah kayak dada biasa ya. Oke. Warfa ya taika kama sabako seperti keterangan yang telah lewat. Wa muddat takbir ilan tihai ruku dan panjangkanlah takbir sampai selesainya ruku. Maksudnya sampai pada posisi ruku. Terus takbir intikal, takbir yang kita baca saat perpindahan rukun sholat ya. Niku kita panjangkan sampai kita berada pada posisi rukun berikutnya. Jadi nek normal bacaan takbir niku yang dibaca panjang cuma lafaz Allah ya. Cuma ketika dalam sholat kita diberi batasan sampai 3 alif atau 6 harokat. Allahu Akbar. Terus ketika intikal, ketika kita berpindah, kita membaca matnya lafaz Allah ya, membaca matnya lafaz Allah dengan lebih panjang sampai kita sampai pada posisi rukun berikutnya. Jadi kiranya awake dhewe mari dalam posisi ngadep terus badhe ruku maca Allahu Akbar, Allah itu kita panjangkan sampai kita berada pada posisi ruku. Sekiranya awake dhewe ruku niku pas ngucapne bar ngoten nggih. Allahu Akbar niku pas ruku. Terus sami Allah liman hamidah. Ini yang berbeda dengan yang lain. Hanya ketika kita mau i'tidal dari posisi ruku, kita membaca sami Allah liman hamidah. Kemudian dari posisi berdiri saat kita i'tidal mau sujud, dari posisi i'tidal mau sujud, kita juga membaca takbir. Dan takbir yang kita baca itu juga kita panjangkan sampai kita berada pada posisi sujud. Allahu Akbar. Kita baca bar itu sudah dalam posisi sujud. Termasuk itu
Kalau kita selesai melakukan sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, saat derenge ngadeg niku kan disunahkan apa? Disunahkan lungguh istirahat. Ya. Disunahkan lungguh istirahat. Walaupun kita melakukan duduk istirahat, kita tetap memanjangkan bacaan takbir. Tapi niki ulama nggih beda-beda pendapat nggih. Beda-beda pendapat. Kalau manggitan takbir mu'in itu kita membaca takbir dengan memanjangkan sampai pada posisi berdiri walaupun kita melakukan duduk istirahat. Ya, juga pendapat yang mengatakan kita membaca Allah Akbar itu cukup sampai duduk istirahat. Kemudian saat berdiri kita nggak membaca apa-apa. Ya, Allah Akbar sampai lungguh terus ngadeg gak mau apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Sumado wa mutakabbiru ila intihai ruku' sumado wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.